Akdas tahun ke-8, tahun keadilan sosial kemanusiaan. Allah Bapa Sungguh Kerajiman, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas tajam berlimpah kasih-Mu kami umat-Mu di kesukaan dan Allah. Engkau mengajari kami untuk mencintai dan menghargai setiap pribadi dalam kehidupan bersama. Atas dasar kesamaan kemanusiaan kami sebagai citra-Mu sendiri, citra yang telah Engkau kehendaki sejak penciptaan manusia pertama. Allah Putra sumber keselamatan kami, dalam semangat arah dasar tahun ke-8, tahun keadilan sosial kemanusiaan ini, kami ingin berjuang untuk semakin sadar menghayati hakikat kemanusiaan kami, setiap peradaanmu sebagai Allah yang menjadi manusia. Kuatkanlah semangat kami untuk semakin berbela rasa terhadap saudari dan saudara kami yang telah beruntung dalam hidup mereka, sehingga kebaikan bersama boleh dirasakan oleh semua orang. Allah Roh Kudus berkebijaksanaan sejati, bimbinglah kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menegakkan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, terutama di tengah masyarakat di Provinsi Lampung ini, sehingga kami bisa saling menerima sebagai satu saudara. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kelahiran Yohanes Pembaptis bagi kita merupakan fajar penebusan kita. Maka kelahirannya dirayakan oleh gereja. Tampaknya sejak masa kecilnya hidupnya memang aneh dan kelahirannya pun istimewa. Para tetangganya sangat heran ketika Elizabeth yang sudah tua itu mengandung. Ayahnya menjadi bisu karena kurang percaya ketika menerima pemberitaan itu. Pemberian nama melawan kebiasaan setempat yang seharusnya dari nama nenek kakek mereka. Segalanya menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah manusia yang istimewa. Tepat sekali pertanyaan orang waktu itu, apakah yang akan terjadi dengan anak ini? Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita serahkan sepenuhnya hidup kita hanya dalam tangan kuasa alam, sehingga kita sungguh terbuka untuk dituntun dan diarahkan menuju keselamatan. Kita ingin sejenak menyadari segala kelemahan dan dosa-dosa kita agar kita layak merayakan peristiwa yang agung ini. Bersama-sama marilah kita ungkapkan sikap tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Allah, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang sempurna bagi Kristus Putra. Gembirakanlah umatmu dengan kelimpahan anugerah Roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Semoga dalam perayaan Ekaristi ini kami sungguh membuka hati untuk menyiapkan bagi Tuhan. Perkenankanlah Allah bersemayam dalam hati kami, hati yang telah kami siapkan, dan semoga hidup kami senantiasa dituntun oleh Roh-Nya. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak-anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah berusaha susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun aku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hamba-Ku. Suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersyukur
Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadah di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah Dia yang kamu sangka, tetapi Dia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan." Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin
dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Saya kurang begitu tahu jalan yang dibangun di belakang ini itu dibangun tahun berapa? Sampai sekarang 2025. Nah, saya dengar dibangunnya jalan ini karena memang dulu tidak ada akses jalan untuk menuju ke Tanjung Pura lewat sini, karena ada sungai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena setidaknya untuk menuju sampai di gereja ini, saya merasakan jalan yang lebih baik daripada sebelum jalan itu dibangun sampai di belakang gereja. Mungkin kalau tidak dibangun jalan seperti ini dari Tanjung Mas sampai ke sini bisa 1 jam untuk sampai dengan mengendarai mobil. Tetapi dengan dibangunnya jalan itu sedikit terbantu, sehingga setengah jam itu bisa sampai di
bahwa dalam proses mempersiapkan pembangunan jalan itu banyak segala dinamika yang harus terlampaui, yang sebelumnya sudah dihadapi dan terlampaui sehingga terwujudlah jalan seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang mau saya katakan dengan pembicaraan jalan ini? Ada yang tahu? Tidak ada. Karena Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di antara kita semua dilahirkan semua ya. Tidak ada yang keluar dari pecahan batu atau gunung meletus. Semua kita dilahirkan. Nah, sebelum kita dilahirkan, ada yang request, Tuhan, tolong lahirkan saya dari keluarga Cina. Ada? Gak ada yang bisa request. Tiba-tiba muncullah kita di dunia, entah itu dari keluarga pengusaha, entah itu dari keluarga petani, entah itu dari keluarga peternak dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang bisa request kepada Tuhan supaya bisa dilahirkan di Israel. Tidak ada. Atau mau dilahirkan di Ringin-Harjo. Tidak ada. Tetapi kita diberi kesempatan untuk hadir di dunia ini karena pertama-tama adalah belas kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga tidak bisa request supaya ia dilahirkan dari keluarga A, dari kerajaan A, dari kerajaan B, tidak bisa. Tetapi tampaknya kehadiran Yohanes Pembaptis itu memang disiapkan oleh Tuhan. Sehingga pada saat awal mula Zakaria itu mendengar bahwa istrinya itu mengandung, kemudian dia tidak percaya. Bagaimana mungkin istriku mengandung, karena dia sudah tua, sudah berumur. Engkau ngedene piye? Bisa jadi seperti itu. Zakaria tidak percaya. Maka kemudian Zakaria diberi keistimewaan oleh Tuhan untuk tidak bisa berkata-kata. Kemudian Zakaria bisu. Selama Elizabeth mengandung, Zakaria itu bisu. Karena apa? Karena tidak percaya. Nah, Tuhan mengatakan, nanti kamu bisa berbicara kalau anakmu ini kamu namakan Yohanes. Sampai pada kelahiran Yohanes. Sampai kelahiran Yohanes diberi nama. Tetangga-tetangganya bertanya kepada Elizabeth, karena mungkin
tetangga-tetangganya juga udah males ngomong dengan Zakaria, karena Zakaria tidak bisa ngomong lagi. Ditanyalah Elisabet, siapa nama anakmu ini? Elisabet menjawab, dia namanya Yohanes. Tetangga-tetangganya heran, bagaimana mungkin anakmu namanya Yohanes? Tidak ada dari keturunanmu, dari nenek moyangmu itu, saudara-saudaramu yang bernama Yohanes. Mereka heran, karena dulu kan nama itu biasanya harus menyertakan nama orang tua. Ada di sini namanya yang masih menyertakan nama orang tua. Nah, itu tidak mengikuti Yohanes. Lalu tetangga-tetangganya itu heran, bagaimana mungkin anaknya diberi nama Yohanes. Nah, kemudian karena tetangga-tetangganya juga bingung, maka bertanyalah mereka kepada Zakaria, siapa nama anakmu ini? Karena Yohanes itu bisu, maka dia menulis namanya adalah Yohanes. Lalu seketika itu apa yang terjadi? Yohanes mulai bisa berbicara lagi. Oh ya, Zakaria mulai berbicara lagi, bisa berbicara lagi. Karena ia mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, kemudian anehnya lagi adalah Yohanes sesudah dewasa hidupnya juga aneh. Di mana hidupnya Yohanes itu? Di padang gurun. Ya mungkin karena memang di sana banyak padang gurun. Makanannya apa? Makanannya belalang dan madu hutan. Pakaiannya apa? Unta. Ya, pakaiannya dari bulu. Aneh memang Yohanes. Tetapi seaneh-anehnya Yohanes, dia itu masih terus mendengarkan suara Tuhan. Maka ketika Yohanes ini mulai dikenal, mulai mewartakan kehadiran Kristus, kehadiran Yesus, kemudian dia dianggap, oh jangan-jangan ini Mesias yang dijadikan oleh Allah itu. Nah, Yohanes meskipun sudah membaptis banyak orang, Yohanes kemudian tidak jumawa, tidak sombong, tidak takabur, tidak lupa daratan. Yohanes kemudian mengatakan, bukan aku, tetapi akan ada yang akan datang, bahkan membuka kasutnya pun aku tidak layak. Meskipun Yohanes sudah melakukan banyak segala sesuatu, Yohanes tidak lupa siapa dirinya. Yohanes adalah tokoh yang hanya mempersiapkan kehadiran Kristus.
meskipun banyak orang menyanjungnya, meskipun juga banyak orang mengikutinya, Yohanes tetap rendah hati dan mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berbeda dengan kita sebagai manusia yang sudah melakukan segala sesuatu. Mungkin segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja tak pernah absen. Mungkin kita menjadi pendonatur utama dalam pembangunan gereja, juga pendonatur utama nanti kalau aulanya diperbaiki. Kemudian karena sudah merasa menjadi donatur utama dalam pembangunan, karena sudah merasa bahwa segala kegiatan di dalam gereja selalu kita ikuti, kemudian kita mulai jemawa, ini loh aku, gereja kae nak orenen aku ora dadi. Nah, itu yang seringkali terjadi dalam diri kita. Jemawa sombong, sehingga butuh kita mendapatkan pujian, butuh kita mendapatkan keagungan dari orang lain, pengakuan bahwa aku ini sudah melakukan segala sesuatu bagi gereja, sehingga butuh ini, butuh itu. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak demikian. Yohanes Pembaptis sungguh sadar bahwa dia hanya seorang hamba yang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebesar apapun jasa kita untuk pembangunan gereja, mestinya tetap kita sadar, kita tetap rendah hati. Kita ini adalah hamba yang hanya mempersiapkan kehadiran Tuhan supaya layak Tuhan hadir di dalam hati seluruh umat. Maka jika kita sungguh sadar akan kerendahan hati kita, ketidaksombongan kita, Tuhan akan melihat, inilah hamba-Mu dari segala hamba, dan Tuhan sendiri yang akan memuliakan kita. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu karena supaya dipandang, wah hebat, Tuhan justru akan merendahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti Elisabet yang senantiasa bersukaria dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menikmati kehamilannya di masa tua, maka sebagaimana yang disampaikan Bapak Uskup kemarin pada saat khotbah, Bapak Uskup mengatakan semestinya tidak ada orang Katolik yang tidak bersukacita, karena menjadi Katolik bukanlah sebuah paksaan. Maka semestinya tidak ada orang Katolik yang bersungut-sungut hidupnya, karena tidak ada orang yang menjadi Katolik karena paksa. Gereja Katolik tidak pernah memaksa orang supaya dibaptis
Tetapi Gereja Katolik hanya menyadarkan bahwa sebagai orang tua itu menjadi guru, pengajar yang pertama dan utama bagi anak-anak. Kalau menjadi pengajar, menjadi guru, maka harus tahu isi yang diajarkan itu. Maka kalau tidak tahu, bagaimana kedua orang tua itu bisa mau menjadi guru atau pengajar bagi anak-anak. Maka kalau ilmu kita memang berasa kurang, mari kita terus belajar. Kalau kita sudah banyak melakukan segala sesuatu, janganlah kita kemudian sombong. Mari kita mengikuti jejak Yohanes Pembaptis yang berani menyiapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita juga menyiapkan jalan bagi Tuhan, bagi putra-putri, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu kita, dengan segala sarana dan prasarana yang boleh kita nikmati, yang boleh dilihat nanti itu anak cucu kita dengan baik. Tuhan memberkati kita ini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita nyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita selesai dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menempatkan pemandu-pemandu di jalan hidup kita untuk menuntun kita ke rumahnya. Marilah kita sampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Bapa, utuslah Roh Kudus Kristus untuk membangkitkan semangat kenabian dalam hati para pemimpin gereja, sehingga mereka dapat menuntun umat kepada kebebasan Kristiani yang sesungguhnya. Marilah kita mohon. Bagi dunia dewasa ini, ya Bapa, sadarkanlah agar dunia dewasa ini tidak tuli bagi suara para nabi yang menyerukan perdamaian dan keadilan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, ya Bapa, utuslah guru-guru dan nabi-nabi yang mempersiapkan jalan Tuhan bagi mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, ya Bapa, bantulah kami menyadari agar kehadiran Kristus di tengah-tengah kami tidak seperti seorang yang tidak kami kenal, tetapi semoga Ia dapat dikenal dalam kelemahan dan kemiskinan yang kami akui dengan rendah hati. Marilah kita mohon. Ya Allah, Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya. Engkau telah membentuk
Bagi umat Setasi Ringingharjo, semoga Bapa memberi keberanian dan kejujuran untuk mengakui kesalahan-kesalahan, terutama yang menyebabkan perpecahan dalam umat, supaya terbukalah jalan menuju kesatuan. Marilah kita mohon. Ya Bapa, jadikanlah kami semua insan yang peduli dan peka terhadap penderitaan sesama anugerah-Nya. Kami hati yang penuh kasih dan jiwa yang rukun, agar kami dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi sesama. Marilah kita mohon. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas. Kami berdoa untuk persatuan dan solidaritas di antara umat manusia, agar kami dapat hidup berdampingan dalam damai dan saling menghormati tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan pengharapan. Lindungilah mereka dari segala mara bahaya dan penderitaan. Marilah kita mohon. Bapa Surgawi, terima kasih atas rezeki yang dilimpahkan dalam hidup kami, atas segala berkat, kesehatan, keluarga, dan dalam setiap pekerjaan kami. Bimbinglah kami agar selalu bersyukur dalam menggunakan rezeki ini untuk kemuliaan. Marilah kita mohon. Ya Allah, Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya. Engkau telah membentuk dan memanggil kami sejak sebelum kami lahir. Semoga kami mengabdi kepada-Mu dengan rendah hati, serta mempersiapkan jalan untuk kedatangan Putra Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami kumpulkan di altarmu pada perayaan kelahiran Yohanes, perintis yang patut kami hormati. Dialah yang mengatakan juru selamat dunia sebelum Dia datang dan memperlihatkannya ketika Ia sudah datang, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dalam diri Yohanes perintisnya, kami memuji keagungan-Mu. Sebab Yohanes Engkau berkati dengan kehormatan istimewa di antara semua yang lahir dari perempuan. Waktu lahir Ia menggembirakan banyak orang. Bahkan sebelum lahir, Ia sudah bersukacita menyongsong datangnya keselamatan manusia. Di antara semua nabi, hanya Dia yang menunjukkan anak domba penebus. Ia bahkan membaptis Sang Pencipta, air baptis untuk menguduskan air yang mengalir, dan dengan menumpahkan darahnya, Ia layak memberi kesaksian yang amat terindah tentang dirinya. Dari sebab itu, bersama kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa mengukurkan Engkau di
Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamaah Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan uskup kami Vincentius Setiawan Triatmojo serta semua roh iman. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara-saudari kami yang sudah menjadi perintis gereja ini, yang telah Engkau panggil menghadap kehadiran-Mu. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya fajar. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, khususnya Rasul Yohanes Pembaptis yang menjadi pelindung gereja ini, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan serta memuji dan memuliakan Kita dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi
sepanjang segala masa. Atas ketunjukan penyelamat kita dan
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara sekalian dan keperjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan perjamuan anak domba Allah. Kami mohon semoga gereja yang bersukacita pada kelahiran Santo Yohanes Pembaptis mengakui Kristus yang sudah diwartakan kedatangannya oleh Yohanes sebagai pembawa kelahiran yang baru, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Atas rezeki kehidupan yang kita terima setiap hari. Semoga dengan harapan kita semua semakin dikuatkan. Amin. Terima kasih kepada Romo Gregorius Sucipto dengan jadwal beliau yang begitu padat. Beliau masih berkenan memberikan pelayanan untuk bisa pada pagi hari ini. Terima kasih Romo. Dan juga terima kasih pada semua petugas negeri, petugas pun, semua seksi, dan juga terima kasih banyak kepada seluruh umat atas segala persiapan, segala waktu dan apapun, sehingga dapat menunjang kelancaran acara kita bisa terus pada pagi hari dan juga sampai selesai nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh umat. Kemudian Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah misa ini selesai, kita lanjutkan acara di aula untuk makan siang bersama sebagai ucapan dan ungkapan syukur kita atas segala sesuatu, segala anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Demikian Romo, Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seluruh umat Allah di Stasi Santo Yohanes Pembaptis Ringin Harjo, saya mengucapkan provisia selamat untuk kita semua atas pesta pelindung gereja kita. Tentu saja kita terus perlu banyak berbenah dalam segala hal dalam iman kita. Maka pada hari ini dalam misa Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis kelahirannya ini, semoga kita sungguh menjadi umat Allah yang bisa bergerak bersama dalam kesatuan dan cinta untuk senantiasa mempersiapkan kehadiran Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas, baik dari petugas kebersihannya, wisdinarnya, rektor, pemasmur, nggak saya disebut ya. Saya yakin kalau memang disiapkan, kita bisa merayakan perayaan Ekaristi itu dengan sungguh indah dan sungguh agung. Dan semoga hal ini tidak
hanya terjadi pada hari ini saja. Kita bisa meningkatkan terus apa yang menjadi harapan gereja, keterlibatan kita sebagai anggota gereja. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam setiap perayaan Ekaristi juga hadirnya segini banyaknya. Tentu kita juga tidak menampik kalau hari ini karena masa liburan, anak-anak yang sekolah masih pada libur, baca-bacanya masih imut-imut karena pulang dari kota ya. Nanti di sini 2 minggu, pulang ke kota jadi kami-kami. Nah, selamat berlibur. Untuk BAB dan untuk OMK, silakan menikmati persiapan untuk kemahnya, untuk lombanya deh. Apa lombanya? Untuk bin. Ada yang ikut kemah nggak di binnya? Berapa orang di sini? 32. Gak bisa tambah lagi Pak? Bisa sampai 50 enggak? Sini berkati batu mau mengangkat baik. Ya. OMK-nya yang mau ikut kemah berapa sudah? Ya semuanya berapa? 25. Hanya 25? Ya, pokoknya ada kegiatan ikuti saja. Saya meminta juga kepada seluruh orang tua yang punya anak usia diabetes, mohon kegiatan untuk ini, untuk diabetes kita dukung seluruh orang tua. Jadi semoga mereka juga bisa bersosialisasi dengan baik dengan anak-anak seusianya. Juga untuk OMK, orang tua yang punya anak-anak usia OMK, saya minta tolong supaya didorong bisa maju, bukan didorong ke jurang. Ya. Semoga mereka bisa sungguh menikmati kegiatan-kegiatan kesatuan dengan anak-anak OMK yang lain. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Allah. Tuhan